Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babul birri wassilah. Bab tentang bir dan silah. Bir itu apa? Di sini babnya tidak ada harokatnya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada di syarahnya itu disebutkan ada al-birru, ada al-barru. Jadi bab ini bisa dikatakan babul barri wassilati atau babul birri wassilati. Ya, apa bedanya? Kalau al-birru, ya, ini bab tentang kebajikan. Ya. Kalau al-birru itu kebajikan, yakni huwa tawassu'u fi fi'lil khair. Ya, yaitu memberikan kelonggaran, ya, keleluasaan untuk berbuat kebaikan. Itu al-birru. Jadi kulon jenengan memotivasi orang, ya, kemudian orang itu kita beri kesempatan untuk berbuat kebaikan, ya, itu namanya al-birru. Sedangkan al-barru bi fathiha, dengan fathahnya huruf ba, itu al-mutawassi'u fil khairat, yaitu orang yang, ya, selalu memberikan kelapangan dirinya di dalam kebaikan-kebaikan. Jadi diri kita, ya. Jadi orang itu selalu berbuat baik, itu al-barru. Orang yang selalu berbuat hal-hal yang bermanfaat, ya, kebaikan-kebaikan, itu namanya al-barru. Tapi kalau memberikan kesempatan orang untuk berbuat kebaikan, itu al-birru. Atau al-birru juga bisa diartikan bahwa kebaikan-kebaikan kula jenengan itu sekiranya bisa ditiru oleh orang lain. Jadi misalnya panjenengan sedekah lalu diumumkan dengan harapan di hati kita tidak ada pamer, riya dan sebagainya, ya, maka diumumkan itu adalah sebuah kebaikan, ya, sebuah kebajikan yang kemungkinan nanti akan ditiru oleh orang lain. Itu jamaah sekalian. Jadi bab ini bab tentang kebajikan dan silaturahmi. Secara khusus dibahas di sini bagaimana kula jenengan dianjurkan untuk bersilaturahmi. Dalam bab ini di antara kebaikan-kebaikan kebajikan kula jenengan adalah silaturahmi. Mulai termasuk ngaji kula jenengan ini, ya, sebenarnya nggak kurang-kurang panjenengan ngaji di YouTube itu pirang-pirang. YouTube, TikTok, Facebook, itu kajian-kajian banyak sekali. Ya. Tapi kenapa harus ngaji seperti ini? Ini namanya dalam satu majelis jalsah, ya, majelis ilmu, majelis ta'lim, di mana kita di samping mendapatkan ilmu juga menambah seduluran. Terus para jiman tuh rumahnya jauh ini, Banyurip Jaya, ya, dekatnya Giant wis tutup itu. Jauh-jauh rawuh ke sini tujuannya apa? Bukan sekedar ngaji, tapi saya nyambung seduluran. Ada yang dari Duku Pakis dan sebagainya. Kalau Pak Ayat itu malah dari Babat itu. Ya, artinya dalam hal ini kita mengedepankan silaturahmi di samping juga menambah ilmu dalam majelis ilmu. Itu jamaah sekalian. Maka di sini hadis yang pertama disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apunten Bapak Ibu pemirsa, kalau saya menyampaikan qala Rasulullah berarti itu adalah sebuah hadis. Ya, sekali lagi, kalau Rasulullah yang bersabda itu namanya hadis. Tapi kalau firman Allah, ya Allah yang berkata. Jangan sampai Al-Quran yang notabene adalah firman Allah lalu kemudian diplesetkan menjadi sabdanya Rasulullah. Itu Joko sembung naik ojek juga nyambung, cek. Kalau itu firmannya Allah gitu, kalau Rasulullah fil Quran, salah. Tetapi yang mengajarkan Rasulullah, ya memang Rasulullah yang mengajarkan, tapi yang diajarkan Rasulullah itu adalah firman-Nya Allah.
Jangan main-main. Itu penistaan agama itu, Pak. Ya. Itu jadi entah itu Panji melang-melang atau apa, nggak tahu aku. Itu kalau nggak salah tetangganya siapa? Pak Musyafa Gresik ya. Ya. Allah Akbar ya, tetangganya Pak Najib itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi hebohnya luar biasa. Ini jamaah sekalian rahimahullah. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Akhrajahul Bukhari. Ya Allah ya. Hadis ini sangat viral, terutama kalau panjenengan halal bihalal tidak terlepas dari hadis ini. Ya, yang artinya man ahabba, barang siapa sing demen, cinta, suka, ayyubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan rizkinya. Lapang itu ya tidak sekedar banyak sedikitnya dari segi volume. Rizki bukan hanya sekedar materi. Kalau jenengan saged kumpul kepanggih seduluran itu rizki. Itu man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyusa'alahu fi asarihi, dan kepingin dipanjangkan umurnya. Di sini diartikan panjang umur itu bukan sekedar kalau jenengan 1000 tahun itu enggak. Tapi di sini adalah asarihi. Di sini kenapa pakai tidak fi umrihi? Karena labete ya, buahnya atau manfaatnya umur yang diberikan Allah kepada kita. Jadi barang siapa yang kepingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan kenangan umurnya, kasarane ngoten. Nggih, maka fal yasil rahimahu, bersilaturahmi. Jadi orang yang panjang umur itu orang yang berapapun umurnya, tapi karena kebaikan-kebaikannya lalu kemudian dikenang sepanjang masa. Nah punten, para pahlawan itu umurnya tidak panjang-panjang. Ibu Kartini itu kalau nggak salah berapa itu, 22 atau berapa itu ya. Kemudian Gus Dur itu ya enggak lama ya. Jadi ternyata dikenang sepanjang zaman. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri umurnya hanya berapa? 63 tahun. Ada di sini yang umurnya lebih dari 63 tahun. Nah, itu bonus ya, Pak ya. Bonus itu. Ya, luar biasa. Masya Allah. Maka dari itu umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya, hakikatnya bisa dikenang sepanjang masa ketika kula jenengan menunaikan untuk bersilaturahmi. Ya, banyak hadis di sini Bapak Ibu. Dalam redaksi yang lain dari sanad Abu Hurairah juga, anna silatar rahimi mahabbatun fil ahli. Bahwasanya silaturahmi itu disenangi keluarga. Panjenengan kok sering silaturahmi gitu, tulan gitu. Jadi nggak hanya apel saja, ya. Fil ahli itu masra'atun fil mali, luas di dalam rezeki. Contohnya ngeten iki, nggih. Walaupun hanya segelas air mineral dan sebungkus roti. Terima kasih Ibu Mail, barakallahu fik ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Kalau jenengan gak rawuh mriki ngajine ke omah lewat YouTube ya pemirsa ya. Ya kalau apa-apa. Ya tentu dapat ilmu ya. Itu contoh real, contoh kasarnya. Tapi yang jelas adalah Allah akan memperluas rizkinya, memperluas hartanya, mansaatun fil ajali, dan memperlambat ajalnya. Wallahu a'lam. Ini kok terus Allah kemudian seharusnya Allah itu mencabut umurnya Mas siapa baliknya Caga itu jenengan Mas itu nggih Purnomo. Wah ini Purnomo Kasidi dia. Misalnya jatah di Loh Mahfud Mas Purnomo itu hanya 100 tahun umpama.
Tapi karena sering silaturahmi, nonton ya silaturahmi, gawa truk ya silaturahmi, ngeterobak bangunan ya silaturahmi. Insya Allah bisa jadi Allah melebihkan umurnya dari 100 tahun yang dicatat oleh Allah. Kok bisa? Ya bisa, Allah kehendaknya sendiri. Jadi bisa jadi panjang umur itu memang umurnya diperpanjang lagi oleh Allah dari ajalnya itu. Ini hadisnya sahih. Atau bisa jadi berapapun umur yang sudah ditargetnya Allah itu, tapi barokahnya dikenang sepanjang masa. Masya Allah. Ini juga ada hadis dari Aisyah, silaturrahimi wa husnul jiwari yu'ammiranid diyar wa yazidani fil a'mar. Jadi silaturahmi dan berbuat baik kepada tetangga, nah ini tetangga ini ya, maka yu'ammiranid diyar, bisa memakmurkan rumah ya. Kemudian wa yazidani fil a'mar, dan menambah panjangnya umur. Ini Masya Allah luar biasa ya. Untuk itu jamaah sekalian, memang dalam satu ayat An-Nahl Al-A'raf ayat 34, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah ditentukan itu ya tidak ada yang bisa memajukan atau mengundurkan sedetik pun. Ya, ini kemarin omnya Akil anak remas itu juga, ya nggak ada apa-apa tiba-tiba meninggal. Waduh, sampai istriku meninggal ya gak balik meneh. Tak parani kuburane rada suwe kok ora tambah nangis, wis ndang mulih aku. Delok tengere, delok tulisane malah kilingan sembarang kalire. Wah, jane tak umat bedino. Ya Allah, nggih masyaallah. Iki mulane kula jenengan muga-muga berapapun ajal kula jenengan nanti akan dibatasi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disertai dengan keberkahannya, dibarengi dengan kiridhoannya, dan dibarengi dengan rahmatnya, sehingga apapun yang kita lakukan, kehidupan dunia akhirat kita senantiasa diberikan bahagia dan sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa lihabaibina wa liulama'ina wa liasatidina wa lijama'atina, khususan jamaah Masjid Darut Taqwa dan jamaah kajian tafsir hadis ya fi ayyi makan fi ayyi hal, dimanapun berada. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, sedulur-sedulur kami, sedaya jamaah kami. Ya Allah, khususnya jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian tafsir hadis dimanapun berada. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau liputi dengan rahmat-Mu. Pertemuan ini Engkau barengi dengan ridha-Mu. Kajian ini Engkau sertai dengan barakah-Mu, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk bekal kami ibadah dan taat, sehingga hidup kami senantiasa sehat walafiat. Engkau berikan kami keselamatan, selamat dunia sampai akhirat, dan Engkau berikan kami kenikmatan dunia yang barakah ya Allah, suatu saat meninggal nanti dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.